malam pemirsa, kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik untuk Anda semua di rumah. Bersama saya, Nadifa Raya Setiawan, inilah CNN Indonesia Breaking News. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan pihaknya kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM selama 2 pekan, mulai 9 Februari hingga 22 Februari mendatang. Dikutip dari Detikcom, pengumuman ini disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam sebuah acara webinar pada Senin 8 Februari. Seperti kemarin, jadi kebijakannya sama sejawa, dan kita bersyukur bahwa apa yang kita kerjakan sejak tahun lalu, kita kan punya pembatasan di kampung-kampung. Tahun lalu ada gugus tugas tingkat RW yang terus masih aktif, jadi terus kita aktifkan. Dan di Jakarta juga sejak hari ini sudah diperpanjang untuk 2 pekan ke depan. Kebijakan yang diterapkan DKI ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat menerapkan PPKM skala mikro yang dimulai sejak 9 Februari hingga 22 Februari. Dalam pemaparannya secara daring pada Senin sore, Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartanto menjelaskan, PPKM berbasis mikro ini berlaku seiring dengan Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2021. Dalam PPKM berskala mikro, nantinya pemerintah akan membentuk pos komando yang memiliki fungsi pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung operasional penanganan COVID-19 di tingkat desa maupun kelurahan. Testing dilakukan swab antigen secara gratis. Jadi sekali lagi, swab antigen secara gratis yang akan disiapkan untuk masyarakat di desa kelurahan yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan dengan menggunakan fasilitas kesehatan dan puskesmas di wilayah masing-masing. Tracing dilakukan secara intensif di desa kota dengan gunakan tracer dari Babinsa, Babin Kamtibmas yang telah dididik sebagai tracer oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian treatment pelaksanaan isolasi mandiri, isolasi terpusat, perawatan di fasilitas kesehatan yang dikoordinasikan oleh. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan pembentukan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan, pemerintah membagi 4 zona pengendalian wilayah persebaran COVID di masing-masing RT. Zona hijau memiliki kriteria tidak ada kasus penularan virus corona. Pada zona ini, pengendalian penyebaran corona dilakukan melalui pengetesan seluruh suspek dan pemantauan secara rutin dan berkala. Zona kedua yaitu zona kuning dengan kriteria terdapat 1 hingga 5 rumah terkonfirmasi positif dalam 1 RT selama 7 hari terakhir. Pada zona ini, pengendalian dilakukan dengan menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat. Pasien positif melakukan isolasi mandiri, sementara kontak erat dengan pengawasan ketat. Oranye. Zona ketiga adalah zona oranye. Kondisi ini terjadi saat ada 6 hingga 10 rumah dengan kasus terkonfirmasi positif dalam 1 RT selama 7 hari terakhir. Upaya pengendalian dilakukan dengan menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat. Pihak RT wajib menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial. Terakhir adalah zona merah. Zona merah ditetapkan apabila dalam 1 RT terdapat lebih dari 10 rumah dengan kasus positif terkonfirmasi selama 7 hari terakhir. Pengendalian dilakukan dengan menemukan kasus suspek, pelacakan kontak erat, isolasi mandiri atau terpusat, menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya. Melarang kerumunan lebih dari 3 orang, membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20. Namun dalam penerapan aturan-aturan baru ini, terdapat sejumlah pelonggaran terhadap aktivitas perbelanjaan, tempat makan, hingga perkantoran. Dalam PPKM berskala mikro kali ini, pusat perbelanjaan atau mal boleh buka hingga pukul 21 waktu setempat. Tempat makan boleh menerima pengunjung hingga 50% dari kapasitas, sementara pekerja diizinkan masuk hingga 50% di kantor. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini dalam program CNN Indonesia Breaking News pada malam hari ini. Saya Nadifa Raya Setiawan, mewakili seluruh kerabat yang bertugas, mengucapkan terima kasih, selamat beraktivitas, dan selalu ingat pesan ibu, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sampai jumpa.